وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام وحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. Para tuan guru, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang sama kita hormati dan kita muliakan, Ketua DKM Masjid Jamiatul Khair Al-Mukarram Ustaz Aksan Bapak Eka, dan yang sama kita hormati Bapak Wakil Ketua DKM Bapak Ustaz Aziz, yang sama kita hormati, ini ada Bang Jai. Bang Jai mana Bang Jai? Hah? Hah? Yang mana Bang Jai mana? Yang ngirim beliau berarti semuanya dia aja. Ini Ustaz kita nih, Bapak Jainal ya. Buddha. Buddha. Oh Buddha. Doakan mudah-mudahan ini Bapak Ustaz Jainal Allah pertemukan dengan janda. Bapak RW kita, Bapak RW 15, Bapak Eko beserta Ibu Titi. Pak RW mana? Hah? Nggak datang? Bu RW? Mana Bu RW? Oh iya, Masya Allah. Salam buat Bapak RW. Ditunggu undangannya Bu RW. Bapak-bapak dari RT 01 sampai dengan RT 06, saya yakin hadir di tengah-tengah kita orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf lahir batin, namanya saya tidak sebutkan satu demi satu, namun insya Allah sedikit pun tidak mengurangi hormat, ta'zim dan mahabbah saya. Puji syukur kehadiran Allah pada pagi hari menjelang siang ini atas izin Allah kita sama-sama dapat bermuajahah, bersilaturahmi dalam rangka memperingati Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad SAW dengan tema meningkatkan kualitas ibadah untuk meraih sukses dunia dan akhirat. Ini foto siapa nih Bu? Foto 15 tahun yang lalu itu. Mudah-mudahan yang kita lakukan ini menjadi satu catatan amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan mudah-mudahan segenap panitia. Ketua panitianya siapa? Ketua panitia nggak ada? Bang Jai. Udah ketua panitia peringatan Isra Mi'raj, ketua para duda juga nih. Seluruh panitia dan para donatur yang sudah ikut mensukseskan acara pada hari ini, kita doakan mudah-mudahan Allah berkahi rezekinya, dan mudah-mudahan yang menjadi niat hajat kita pada hari ini dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan panitia sudah luar biasa mempersiapkan segala sesuatunya.
segala kembang taruh di sini punya siapa? Kita pindahin lagi Bu ya. Nggak ada pohon durian Bu di sini. Dan mudah-mudahan duduknya kita di masjid ini untuk memperingati Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad akan menjadi wasilah duduknya kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'assalam semoga senantiasa tercurah limpahkan kehadiran junjungan alam, seorang nabi yang abadi yang tidak akan pernah bisa diganti-ganti, seorang nabi yang sempurna, yang kesempurnaannya itu disempurnakan oleh Zat yang maha sempurna, seorang nabi yang agung, yang keagungannya diagung-agungkan oleh Zat yang maha agung. Beliau adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Semoga dengan kita memperbanyak membaca salawat kepada Rasulullah, insyaallah di yaumil qiyamah nanti kita semua akan mendapatkan syafaatul uzmanya, pertolongan yang begitu besar dari junjungan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih untuk yang kedua kalinya atas undangan ini. Beberapa waktu yang lalu kita berjumpa di tempat yang sama, cuma ngaduknya doang beda. Ada yang ngaduk sama Pak, sekarang ngaduk sama. Nggak apa-apa, nggak ada masa, jangan saya di atas saya ngaduk sama. Terima kasih atas undangan ini. Ya beberapa waktu yang lalu panitia minta saya untuk mengisi acara Isra wal Mi'raj, tentunya ini berkat dukungan dan doa dari DKM dan seluruh jajaran pengurusnya, juga ibu-ibu majelis taklim. Emang nggak bosan Bu sama saya Bu? Baru kemarin Bu. Alhamdulillah. Sebetulnya pagi ini saya diundang oleh Bapak Yusuf Kala. Nggak percaya Pak Ibu, takut kena jebakan. Nanti dari sini saya mesti ke Jakarta Selatan, makanya saya nggak bisa lama-lama di tempat ini Ibu ya. Paling 10 menit saya ngomong tadi. Iya, apalagi ini kan lagi bulannya Ustaz pada sibuk ya Bu ya. Apalagi puasa itu, kalau bulan puasa itu saking sibuknya saya dakwah nggak sempat makan siang bulan puasa. Terima kasih sekali lagi undangan ini, dan terima kasih juga kepada abang angkat saya, abang-abangan saya, Pak RTK. Terima kasih. Jarum sumbernya udah dikasih 2 bungkus. Jadi saya nggak usah pakai minta lagi di sini. Udah dibawain. Ya kalau Pak RW dan Bu RW menambahin nggak apa-apa. Ibu bapak hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Hari ini kita acaranya memperingati Isra wal Mi'rajnya Nabi kita Muhammad. Saya diri dulu. Namanya tamu kan, ya diminta untuk diri saya diri, diminta duduk saya duduk, disuruh pulang pun saya pulang. Isra Mi'raj itu perjalanan Rasulullah SAW, perjalanannya yang sangat jauh, ditempuh dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu kalau zaman dulu ditempuh pakai kuda, naik kuda, itu 1 bulan sampai 2 bulan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Zaman dulu kalau pakai kuda itu 1 bulan sampai 2 bulan. Saya nggak tahu mengenai kodok-kodok berapa lama itu. Makanya Isra Mi'raj itu nggak bisa bicara pakai akal pikiran manusia.
Isra Mi'raj itu bicaranya harus pakai iman. Kalau pakai akal, pakai pikiran, nggak nemu. Kalau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ditempuh jarak 1-2 bulan, ternyata Rasulullah bukan sampai situ aja. Rasulullah sampai menembus langit dunia, lalu kemudian sampai 7 lapis langit. Ila Sidratil Muntaha, sampai berjumpa dengan Allah di Sidratil Muntaha. Dan itu ditempuh jarak waktu cuma 1 malam. Kalau menurut otak mungkin nggak mungkin. Tapi kalau sudah iman yang berbicara, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Sekarang begini, Rasulullah berjalan Isra Mi'raj itu bukan kemauan Nabi, tapi kemauan ada yang menjalankannya. Dihantarkan oleh malaikat Jibril alaihissalam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa naik buruk sampai menembus langit dunia. 3 alam ditembus oleh Rasulullah, 7 lapis langit, sampai Sidratil Muntaha berjumpa dengan Allah. Nabi Ibrahim itu kenal Nabi Ibrahim. Kenal di mana? Kenal aja. Nabi Ibrahim itu punya raja yang zalim. Namanya raja Namrud. Raja Namrud ini zalim kepada Nabi Ibrahim dan rakyatnya. Itu ditumpuk kayu bakar yang tinggi. Nabi Ibrahim mau dijebloskan ke dalam kobaran api yang begitu tinggi. Kalau menurut logika akal manusia, kalau Nabi Ibrahim dilempar, hangus, gosok. Kalau Nabi Ibrahim dijebloskan ke dalam kobaran api yang begitu tinggi dan hebatnya, mati apa enggak? Yang bicara akal. Kata Nabi Ibrahim, disamperin sama malaikat Jibril, wahai Nabi Allah Ibrahim, adakah proposal yang engkau mau ajukan kepada Allah supaya engkau diselamatkan oleh Allah? Kata malaikat Jibril, minta kepada Allah. Kata Nabi Ibrahim kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, Allah tahu nggak kalau saya ini benar? Tahu, kata malaikat Jibril. Allah tahu nggak kalau Raja Namrud itu zalim? Tahu. Kalau Allah tahu, Allah lebih tahu daripada saya. Maka hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah yang menjadi penolong untuk saya. Ni'mal maula wa ni'mal wakil. Itu diulang sama Nabi Ibrahim, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Apa hasilnya? Allah perintahkan kepada api, ini diabadikan di dalam Al-Quran. Gue mau mandi. Ada iklannya. Sampai mana dia tuh jadi lupa sih. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah perintahkan kepada api, itu ada di dalam Al-Quran. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah sejuk, jadilah dingin untuk menyelamatkan Ibrahim. Allah perintahkan kepada api untuk dingin. Itu bu. Nabi Ibrahim satu helai rambut pun tidak tersentuh oleh api. Karena apa? Karena Allah yang sudah ikut campur di situ. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun. Jadi kalau Allah maka terjadi. Ini
ini peristiwa Isra Mi'raj yang tidak mungkin diterima oleh akal manusia. Kalau Allah yang sudah mau jadi mau. Contoh yang ketiga, Bu, ada anak perempuan nggak ada suaminya, nggak punya. Kalau menurut akal pikiran manusia, perempuan nggak ada suaminya bisa hamil apa? Bisa. Ini kita nggak bisa cabai-cabean ya. Normalnya ada perempuan nggak ada suaminya bisa hamil apa enggak? Menurut akal bisa nggak? Di sini nggak ada yang nggak bisa, nggak bisa. Laki-laki bisa. Menurut akal nggak mungkin, Bu. Betul. Kecuali dia cabai-cabean. Tapi kalau Allah yang punya mau, siapa contohnya? Siti Maryam. Siti Maryam manusia suci. Ya. Dia jangankan berbuat zina, disentuh sama laki-laki aja nggak pernah. Disentuh sama laki-laki aja nggak pernah. Apalagi berbuat. Siti Maryam itu manusia suci. Maka ada beberapa manusia suci, perempuan suci di dunia ini. Itu diantaranya Siti Maryam, istrinya Fir'aun tuh siapa? Siti Asia. Kemudian siapa? Markona. Enggak ada Markona. Di antaranya Siti Maryam itu perempuan suci. Walaupun Siti Maryam enggak ada suami, tapi kalau Allah berkehendak lahir Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Itu Isra Mi'raj nggak bisa pakai akal, mesti bicara pakai ini. Maka ketika Rasulullah pulang dari Isra Mi'raj, dia ceritakan kepada umat itu, Bu, yang tadinya Islam, yang tadinya Muslim, mendengar cerita itu banyak yang keluar dari Islam, banyak yang kafir lagi. Ini Muhammad mengada-ngada. Mana mungkin dia berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai menembus 7 lapis langit, sampai dia berjumpa dengan Tuhannya, ditempuh dalam 1 malam. Gila ini Muhammad, keluar dari Islam. Yang sudah Islam aja keluar dari Islam, apalagi yang zaman sekarang ada orang yang nggak percaya. Ada nggak? Ada nggak? Banyak. Ada yang mengatakan Rasulullah berjalan di Isra Mi'raj cuma jasadnya tanpa ruhnya. Kalau ruh tanpa jasad apa namanya? Ruh tanpa jasad apa namanya? Mimpi, Bu. Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai berjumpa dengan Allah lewat mimpi. Ada yang mengatakan Rasulullah itu Isra Mi'raj cuma jasadnya tanpa ruhnya. Kalau jasad tanpa ruh namanya mayat. Rasulullah berjumpa dengan Allah, jasad dan ruhnya menjadi satu. Jasad dan ruhnya berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ila Sidratil Muntaha sampai berjumpa dengan Allah. Itu jasad dan ruhnya menjadi satu, berjumpa dengan Allah, menjemput perintah sholat. Maka sholat itu, Bu, sebelum sholat kita disuruh berwudu, disuruh berwudu. Kalau wudu kita kumur-kumur nggak? Sunnahnya kita berkumur-kumur, membasuh wajah. Hikmahnya apa dari kita berkumur-kumur? Hikmahnya apa? Supaya kotoran yang ada di mulut ini keluar. Hikmah daripada kita berkumur supaya kalau kita mau sholat itu jangan berkata yang kotor.
bersihkan nih yang kotor-kotor dari lisan kita. Jangan berucap yang diharamkan Allah. Kan di wajah ada mata, ada telinga. Nah ini dibersihkan ketika kita mau sholat. Gitu. Namanya berwudu. Dibersihkan kita punya mata, dibersihkan kita punya telinga, dibersihkan kita punya tangan. Jangan sampai ada kotoran. Hikmahnya zahiran wa batinan, lahir batin kita mesti bersih karena kita mau melakukan ibadah sholat, baru sholat. Jadi mesti bersih dulu. Boleh nggak ibu kotor sholat? Nggak boleh, mesti bersih. Itu sholat hikmah itu. Apa makna yang terkandung di dalam Isra Mi'raj menjemput perintah sholat ini? Oh, ternyata as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Emang kalau kita nggak sholat Allah rugi? Rugi nggak? Kita rajin sholat Allah nggak bakal meninggikan kemuliaan. Kita meninggalkan sholat Allah pun tidak akan runtuh dari kekuasaannya. Yang runtuh itu adalah diri kita sendiri ketika kita meninggalkan sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu sendiri bisa mencegah kita pelakunya dari perbuatan keji, dan harusnya sholat itu bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Orang kalau sholatnya benar, seorang suami nggak akan ada KDRT dalam rumah tangga. Kan belum lama di sosial media ada tuh seorang istri disiram air keras sama suaminya sendiri. Betul? Ada? Oh, seorang istri digebukin sama suaminya, dikata maling, kali bininya digebukin. Oh. Kalau seorang suami sholatnya benar, dia nggak akan melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Karena apa? Dia merasa bahwa istri dan anak-anaknya serta rumah tangganya adalah amanah titipan dari Allah. Kalau seorang istri sholatnya benar, bu, kalau seorang istri sholatnya benar, tidak akan pernah berani untuk berselingkuh dari suaminya. Bisa bertanya, kenapa sih ada merebut dan direbut? Kenapa? Kenapa? Ada direbut dan merebut, kenapa? Ini jadi sensitif kita membahas. Karena sholat ini sendiri bisa mencegah kita pelakunya dari perbuatan yang nggak benar, bu. Tuh. Kenapa para suami-suami di luar sana, bukan suami di sini? Kalau di sini suami-suami yang istiqomah semua. Amin, bu. Istiqomah artinya istrinya 3 kontrakin rumah. Tenang pak, ya diaminin sama dia aman. Amin kan tadi? Tenang mereka, tenang. Kenapa para suami-suami di luar sana nyari perempuan lain padahal di rumah udah ada istrinya? Kenapa? Kenapa? Karena di luar wangi, di dalam bau. Pak, masih itu bapak. Saya mau tanya bapak, ini bini kita kalau di rumah cantik begini nggak? Wangi begini nggak? Kadang-kadang suami pulang kerja itu istri ngembrek kayak toko basah. Jadi kita pulang kerja dia pura-pura aja pak, nonton TV dia ngembrek kayak toko basah. Dikata sakit makannya banyak, dikata mati ada napasnya. Bukan nggak di rumahnya ini? Ibu-ibu tuh di rumah tuh ya, kalau suami pulang
dapur. Dasar yang udah bulu keteknya. Cuma ngeliatin doang, bilang terusin nih, terusin. Pakai baju apa bu? Betah nggak pak di rumah? Bukan lu yang makanya nyari perempuan lain bu di luar itu bu, wanita-wanita penghibur, parfum di leher beda, di ketek beda, sampai di luar kaki beda parfumnya. Saya dari ini sama di Bina, terpulangi bilangnya. Kau tahu, katanya begitu. Makanya bu, supaya suami betah di rumah, penghibur. Kalau mau tidur tuh ibu harus wangi. Ini kan sekarang wangi nih. Mau tidur wangi nggak? Ada teman saya tuh di Tangerang pak. Kalau mau tidur istrinya pakai masker, di sini semangka, di sini berdua. Masker semangka di bawah. Kemarin tuh beberapa bulan yang lalu panas udaranya. Itu panasnya udara itu banyak nyamuk ya. Nyamuk tuh pak kalau gigit badan kita pedes pak, lebih pedes dari ucapan bini kita. Ya bu, akhirnya mau tidur pakai autan, dibolehin sampai ke muka-muka. Giliran suaminya mau nyium dijilat pahit, dijilat. Kata suaminya, mama ini apaan pahit? Kata bininya, ini autan ya pak. Biar mama nggak digigit nyamuk, biar nyamuknya mati. Akhirnya yang mati bukan nyamuk, suaminya. Alhamdulillah ini. Ya Allah, kaki boleh masuk, leher minyak tawon. Kata suaminya, kamu boleh mayat mah. Ya Allah, betah nggak? Betah nggak tidur? Betah bu. Makanya ibu, ini bini saya sering saya ajarin, istri saya, bu, sini bu, sini, nggak usah main handphone. Saya nggak dikeroyok apa lagi, bu. Saya sering ajarin bini saya, mama kalau di luar mesti tutup aurat serat-seratnya. Cuman dia nggak pakai cadar, tapi diurap. Tapi kalau di dalam rumah nggak usah tutup aurat, buka-bukaan aja. Apalagi kalau mau tidur di dalam kamar. Saya sering ajarin istri saya, nih jangan bilang sama suami juga ya, cukup kita aja yang tahu. Soalnya sekarang dia lagi dengerin. Kalau bisa mama kalau tidur pakai tank top, biar seksi. Astagfirullah. Nyamuk aja lebih parah dia pak. Punya tank top nggak di rumah? Kalau nggak punya pakai tali rapian. Tujuannya apa? Supaya suami betah. Wangi leher, pakai parfum. Bener nih bu, kita keseharian aja ya, supaya ngilangin suami. Bener nggak? Iya. Ibu kan kemarin kita udah bahas tuh, sering ngaji tapi nggak dipakai. Ini bukan ibu-ibu di sini, ini ibu-ibu
ibu-ibu di kampung sebelah. Cuman pindahan dari sini emang dia. Ya Bu, semakin sering kita melakukan ibadah sholat, semakin sering kita melakukan ibadah kepada Allah, maka semakin bagus akhlak kita kepada suami. Ini akhlaknya makin. Kalau kemana-mana cium tangan. Kalau kesini tadi cium tangan nggak? Kadang-kadang. Kalau mau kemana-mana cium tangan nggak sama suami? Kapan itu terakhir cium tangan suami? Kalau lebaran kayak yang iya banget cium tangan kita Pak, sampai nangis sampai ingus pada nonton. Bang maafin saya Bang, selama ini saya banyak salah, maafkan aku Bang. Ntar aja beras sebulan habis, melotot aja. Cium tangan suami itu kalau mau keluar rumah. Ini kita mencontoh akhlak Nabi. Ya, karena sholat itu bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Contoh untuk para ibu-ibu, akhlak istri Nabi. Itu istri Nabi itu kalau Rasulullah mau keluar rumah, dia dandan yang cantik, yang rapi, yang wangi, kayak model ibu ini. Suami mau keluar rumah berangkat kerja, ibu diri depan pintu, dandan yang cantik, yang rapi, yang wangi, ngelepas kepergian suami, cium tangan. Ibu benar nggak cium tangan begitu sama suami? Boleh nggak cium tangan bolak-balik sama suami? 18 kali bolak-balik dari mas. Pernah Pak cium tangan bolak-balik di kita kita? Boleh nggak cium tangan bolak-balik? Yang kagak boleh ibu cium tangan bolak-balik suami orang. Cium tangan ibu ya? Cium tangan tuh pahalanya gede. Tuh. Kalau ada seorang istri mencium suaminya karena kecintaan kepada Nabi, ketaatan kepada Allah, maka seorang istri dapat pahala seperti mencium Hajar Aswad. Yang udah pernah berangkat umrah atau haji enggak? Belum pernah? Ini saya doain mudah-mudahan bisa berangkat umrah haji. Satu kampung apa ini? Bojong Asri, Bojong Gede, kita berangkat semua bareng-bareng pertama suci. Kalau kosong di kampung ya. Amin. Kan di sana ada batu Hajar Aswad di kota Mekah, di Ka'bah ada batu Hajar. Dulu batu Hajar Aswad itu aslinya putih Pak. Cuma karena kebanyakan dosa manusia, jadi batu itu jadi hitam. Tuh, itu ada batu Hajar Aswad. Ibu tuh paling gampang dan berpahala ketimbang para suami. Cium suami aja Bu, cium tangan suami itu pahalanya sama kayak nyium Hajar. Makanya ntar pulang mulu kan ibu ada suami di rumah lagi celentang, ini dia Hajar Aswad. Benar Pak, saya gemes banget sama bini-bini sekarang. Sama orang lain ramah-ramah, sama suami orang-orang. Betul? Betul? Padahal surga seorang istri ada di bawah telapak kaki. Yang jawab baru 2 orang kan Pak. Surga seorang istri ada di bawah telapak kaki. Kata yang pojok suami yang lagi dulu Pak Ustaz. Bu, suami ibu itu ladang amal buat ibu. Begitupun sebaliknya, istri adalah ladang amal ibadah buat para suami. Kalau seorang suami, seorang istri nikah, berumah tangga, niatnya ibadah kepada Allah, insya Allah itu rumah jadi baiti jannati. Rumah itu adalah, maka mudah-mudahan anak kita dijadikan keturunan yang soleh. Insya Allah. Ya Nabi salam.
Mi'raj. Jadi mesti diyakini dalam hati dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bimakna Isra Mi'raj perjalanan Rasulullah yang sangat jauh ditempuh dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Yang kedua, kita berada di bulan Sya'ban. Yang kemarin kita ada di bulan Rajab. Kata Rasulullah, Inna Rajab syahrullah wa syahru ummati. Jadi Rajab itu adalah bulannya Allah. Maka kemarin di bulan Rajab itu Rasulullah menganjurin supaya kita banyakin baca istighfar. Dan beberapa ulama mengatakan bahwasanya di bulan Rajab itu adalah bulan di mana penghapusan kita punya dosa jasad kita. Mata kita sering melihat sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan Rajab barokah kita baca istighfar di bulan Rajab diusap. Nah, diusap bahasa mana itu? Diusap apa bu? Dihapus dosa penglihatan kita oleh Allah dengan istighfar Rajab. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Diusap, dihapus. Dosa lisan kita yang sering fitnah orang, yang sering ngomongin kejelekan orang di bulan Rajab dihapus dengan kita membaca istighfar mohon ampun kepada Allah. Semua kaki, tangan dan lain sebagainya. Maka persiapan kita masuk ke bulan Ramadan dimulainya dari bulan Rajab. Bersihin udah nih. Mudah-mudahan kita udah bersih jasad kita dari dosa-dosa. Kalau udah bersih, masuk sekarang kita di bulan Sya'ban. Semalam kita habis nisfu. Malam nisfu Sya'ban nggak di sini? Baca apa? Berapa kali? 3 kali? 4 kali boleh nggak? 5 kali boleh nggak? Siapa yang melarang baca Quran? Betul? Boleh-boleh aja, kenapa enggak? Yasin yang pertama kita mohon kepada Allah biar panjang umur atau kawin lagi? Ya Allah, panjangkan umur kami dalam taat ibadah kepada. Seumpama Allah kabulin permintaan ibu, Allah kasih umur buat ibu 250 tahun, mau nggak? Mau nggak? Ya udah nggak kelihatan bentuknya. Kalau dulu ibu 17 tahun langsung pipit kanan kiri cakep tuh. 17 tahun sampai jigo sampai 25 ya. Tapi kalau udah 50, 60 langsung pipit bukan kanan kerek selebar muka langsung pipit semua. Ya saya tahu ya, nggak usah dijelasin. Nih, di dalam Al-Quran ada seorang nabi utusan Allah yang dikasih umur panjang oleh Allah. Namanya Nabi Nuh alaihissalam. Nabi siapa? Nabi Nuh. Dikasih umur oleh Allah, di dalam Al-Quran dijelaskan alfasanatin illa khamsin. 1000 kurang 50. 1000 tahun kurang 50. 1000 kurang 50 berapa? 950 tahun. Tua apa enggak? Lama apa enggak? Ada malaikat yang bertanya kepada Nabi Nuh, ya atwalal anbiya ya umrah. Wahai Nabi yang dikasih umur panjang oleh Allah, berapa umur Nabi Nuh? Tuh, udah lupa. Kalau kata guru kita tuh, ketua DKM, ngaji itu yang bagus diulang. Ya. Sebab kata Imam Ghazali, bencana ilmu itu lupa. Kenapa bisa lupa? Karena nggak pernah diulang. Makanya nggak usah heran kita kalau ada orang nggak bisa baca Quran, tapi Yasin di luar kepala, fasih lagi. Tapi kalau suruh ngaji Quran nggak bisa. Ada yang begitu ada? Ada. Nggak bisa ngaji, tapi begitu baca surah Yasin, hafal dan fasih. Kenapa bisa begitu? Karena sering didengar. Maka
Maka bencana ilmu itu adalah lupa, dan menyia-nyiakan ilmu itu adalah kita berbicara kepada orang yang tidak membutuhkan, itu sia-sia. Maka Rasulullah SAW memberikan kepada umatnya itu satu statement kewajiban menuntut ilmu. Oke, kita kembali kepada konsep yang awal. Nabi Nuh umurnya berapa? 950 tahun. Ya atwal al-anbiya umran, wahai Nabi yang paling panjang umurnya, kaifa wajadtal hayata, bagaimana engkau merasakan hidup di dunia ini selama 950 tahun? Kata Nabi Nuh, wajadtul hayata kadarin laha babani dakhaltu min ahadihima wa kharajtu min al-akhari. Kata Nabi Nuh, aku hidup di dunia ini selama 950 tahun seperti dar itu adalah sebuah rumah yang memiliki dua pintu. Dakhaltu min ahadihima wa kharajtu min al-akhari. Aku masuk dari salah satu pintunya dan aku keluar ke pintu yang lainnya. Diibaratkan kita punya rumah ada dua pintu. Ada pintu depan, ada pintu belakang. Di sini masih ada pintu belakang enggak? Nggak punya. Udah nggak ada pintu belakangnya. Pintu samping. Oke, kita buka ke pintu samping. Seumpama kita punya rumah ada dua pintu, pintu depan, pintu samping, gitu kan? Kalau ada sebuah pertanyaan, kita masuk dari depan rumah kita, keluar ke pintu samping rumah kita, butuh waktu berapa lama? 5 menit. Berarti rumahnya seablak-ablak gitu. 5 menit lama nggak? Masuk dari depan, keluar ke pintu samping 5 menit. Oh, berarti ada lapangan tenisnya rumahnya itu. Ada lapangan bolanya ya. Luasnya rumahnya. Berapa lama Bu? 1 menit berarti 60 detik. 1, 2, 3, 4. Oh, termasuk luas Pak. 60 detik. 1 menit termasuk. Ternyata hanya hitungan detik saja. Masuk dari depan rumah, keluar ke pintu samping, cuman hitungan. Apalagi rumah saya Pak, rumahnya RSSSSSSSS. Rumah sangat-sangat sempit sehingga susah sekali selonjoran. Kemudian dapur sumur kasur, dapur sumur. Itu yang dirasakan oleh Nabi Nuh hidup di dunia ini selama 950 tahun seperti sebuah rumah yang memiliki dua pintu. Dakhaltu min ahadihima wa kharajtu min al-akhari. Aku masuk dari salah satu pintunya dan aku keluar ke pintu yang lainnya. Begitu singkat, begitu cepat waktu berlalu, padahal Nabi Nuh hidup di dunia ini selama 950. Apalagi kita. Itu Nabi udah kasih warning Bu. Kata Nabi, umur umatku baina sitin wasabri. Ini saya ceramah dengan kalian yang bisa digeser dikit. Kata Rasulullah, umur umatku baina sitin wasabrin, antara 60 70 tahun. 60 70 tahun. Kebanyakan umat Nabi 60 tahun, 70 tahun berpulang ke Rasulullah. Makanya hari ini yang umurnya 59 tahun, 11 bulan, 12 hari yang beli lagi dia dulu. Ya. Mau mengacak Bu, ya Bang, nggak harus yang tua dulu, ya nggak apa-apa, yang muda belakangan, yang tua duluan, ya, atau dibalik yang tua duluan yang muda. Jadi masalah kan saya yang ceramah, saya yang ngomong. Mau ngacak, nggak harus yang tua dulu. Kalau masalah guru kita bersama pimpinan Majelis Tahlim Rasulullah Al-Habib Munzir Al-Musawa meninggal di usia 40 tahun. Mantan pacar saya jika Abdillah makin muda. Bu, kalau bicara pantesan mana Manor yang menikah Abdillah makin dulu? Pantesan mana?
yang bisa jamin kalau besok kita masih hidup? Hah? Ada nggak yang bisa jamin kalau besok pagi kita masih hidup? Nggak ada. Ibu-ibu ada nggak yang bisa jamin ntar sholat asar kita masih bernafas? Ada nggak? Ada nggak? Makanya di bulan Syaban bersihin kita punya hati. Bulan Rajab jasa, bulan Syaban hati. Ada nggak kotoran hati kita? Banyak bu. Banyak nggak? Kan kemarin kita udah bahas tuh. Kotoran hati disebut apa? Dengki. Masih ingat nggak? Hasad, dengki. Dengki itu kayak gimana? Perasaan nggak senang ketika melihat orang lain dapat nikmat dari Allah. Tetangga ibu beli mobil, ibu nggak bisa tidur 3 hari 3 malam. Pikirin Pak, ini tetangga bisa beli mobil baru. Jangan-jangan dia korupsi, jangan-jangan dia piara tuyul. Kenapa pikirannya rusak? Karena hatinya rusak, ada kotoran. Ibu punya tetangga, suaminya nikah lagi, ibu yang gak bisa tidur. Ngapain mikirin dia ada suami orang nikah lagi? Itu dengki Pak, nggak suka melihat orang lain dapat nikmat dari Allah. Ada nggak dengki sama tetangga sekarang? Kalau ada keluarkan, ya. Benci sama orang ada nggak? Ikhlaskan kesalahan saudara kita, maafkan kesalahan saudara kita. Yang punya utang ikhlaskan juga. Ada yang bilang utangnya banyak bosan. Ya. Dan ini bulan Syaban membersihkan kita punya hati. Kalau sudah jasad kita bersih, hati kita bersih, nanti masuk bulan suci Ramadan, pembersihan kita punya ruhnya dibersihkan oleh Allah. Maka Ramadan dikatakan syahrul maghfirah, bulan penuh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Syahrul maghfirah. Siapa yang mau minta ampun kepada Allah dari bulan Rajab, bulan Syaban, bulan Ramadan, Allah hapus semua dosa-dosa. Maka nanti kalau sudah keluar dari Ramadan, dia puasa 30 hari imanan wa ihtisaban, karena iman kepada Allah dan mengharapkan ridho dari Allah, ikhlas lillahi ta'ala, maka dia keluar dari Ramadan Idul Fitri, fitrah, bersih, dilahirkan dari rahim ibunya bersih tanpa dosa. Itu namanya Idul, bukan lebaran. Idul Fitri bersih zahiran wa batinan, bersih insya Allah. Gak ada dendam, gak ada dengki. Mari kita udah bahas minta maaf sama orang tua, minta maaf sama tetangga kanan kiri, minta maaf sama saudara, bukan lebaran tapi sebelum puasa. Minta ridhonya tetangga kanan kiri tuh paling sering tuh bikin kita kesel, betul nggak? Iya, hati-hati nih ya, hati-hati. Mesti dikeluarkan kedengkian sama tetangga, mesti dijelaskan. Sebab kejadian pernah ada tuh di dalam Jakarta, masih ada dengki dalam hatinya. Sholat taraweh Pak, sholat taraweh itu duduk dirinya sebelahan. Yang tetangga yang dia keselin jadi masuk diri di sebelah dia. Allahu Akbar. Ini kayaknya jempol kaki dia nih. Sampai jempol kaki dia hafal. Lagi begitu ada. Jangan ibu ya. Maka bulan Syaban ini udah maafin saudara-saudara kita, tetangga kita, minta ikhlasnya, minta ridhonya. Supaya apa? Supaya kita Ramadan nggak ada dendam, nggak ada dengki, enak ibadah kepada Allah. Sesuai dengan ikrar kita dalam sholat, inna sholati wa mahyaya lillahi rabbil, sesungguhnya ibadahku, sholatku, ibadahku, wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku lillahi. Bapak jadi suami karena Allah, ibu jadi istri, berumah tangga karena bersosialisasi karena Allah. Insya Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Cukup Ibu ya? Cukup ya? Belum. Cukup. Insyaallah nanti kita sudah berdoa ya. Kita tutup dengan doa. Sebelum kita tutup dengan doa, kita baca suratul Fatihah sekali lagi. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ayat ibu kita yang masih hidup Allah panjangkan umurnya dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sehatkan selalu jasad ayah ibu kita. Kalau ada yang sakit di antara kita orang tuanya, Allah angkat penyakitnya. Allah sehatkan, Allah pulihkan kembali kesehatannya. Dan sakit yang ayah ibu kita derita, mudah-mudahan dijadikan ampunan dosa mereka semua. Allah berkahi rezeki orang tua kita halalan thayyiban mubarakan fi, dan mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada orang tua kita bisa mencium Hajarul Aswad, bisa ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan ibadah haji ataupun umrah. Dan kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan orang tua kita senantiasa dalam lindungan, bimbingan, naungan, rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah wafat, mudah-mudahan Allah lapangkan kuburnya, Allah terangkan kuburnya, dan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, taman di antara taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita yang hadir di majlis pada hari ini, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, berkahi rezeki kita, sehatkan badan kita. Allah berkahi kita di bulan Sya'ban ini, sampaikan pada bulan suci Ramadan dalam keadaan sihat wal afiyat, tidak ada kurang satu apapun, dan semua hajat-hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting, Allah tetapkan iman Islam kita, dan Allah matikan kita semua dalam husnul khotimah. Bu, saya minta maaf ya, minta ridhonya, minta ikhlasnya mau puasa ya. Maafin saya Bu ya. Mau maafin saya nggak? Maafin ya Bu ya. Insya kalau ada kebenaran itu murni datang dari Allah, maka kita patut mengucap syukur alhamdulillah. Kalau ada kesalahan itu murni kebodohan dan keterbatasan pengetahuan saya minta maaf, minta izin, minta ridhonya wabil khusus kepada kawan guru semua yang hadir di tempat ini. Seraya beristighfar mohon ampun kepada Allah